Vokasi se-Indonesia, malam ini kita bertemu lagi dalam webinar mitra kita yang ke-8 bersama Sinergi Academy. Yang ini nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Diah ya, kemudian juga ditemani oleh Pak Dindaru. Baik, untuk mengefisienkan waktu pembukaan kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, langsung saja kepada Mbak Diah, kami persilahkan untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Desi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah dari PT Sinergi Saptajaya bersama Bapak Narwastu Sundaru selaku co-founder PT Sinergi Saptajaya. Menghaturkan banyak terima kasih sudah diberikan kepercayaan, diberikan waktu bisa berjumpa di ruang virtual pada malam hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga ke Bu Umi selaku Ketua Umum IKFI, kemudian Bapak Rudi, kemudian Bapak Rifai selaku Wakil Ketua, dan seluruh rekan guru, Bapak Ibu guru vokasi seluruh Indonesia. Oke, pada malam hari ini saya sedikit akan menyampaikan gitu ya, bagaimana pendidikan di Indonesia ini sudah saatnya bertransformasi gitu ya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, nanti masukan akan sangat berharga bagi kami ya, karena Bapak Ibu adalah pelaku pendidikan yang sudah bertahun-tahun gitu ya. Kami mencoba di sini memberikan sedikit solusi, memberikan cara gitu ya, mempermudah Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh minta tolong di next. Bisa tolong di next PPT-nya. Oke. Ya, kami dari PT Sinergi Saptajaya merupakan startup yang memiliki core bisnis pengembangan sistem informasi digital berbasis mobile apps, web apps, dan desktop apps. Pada saat ini kami sedang memfokuskan diri pada pengembangan SID di bidang pendidikan dengan nama Sinergi Academy. Oke, next. Oke, kita bicara dulu mengenai sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari 1947 sampai 2013 ini banyak kurikulum yang sudah berubah, namun tidak disertai dengan perkembangan teknologi yang sudah sebegitu cepatnya, gitu ya. Nah, jika sekolah itu masih dikelola dengan cara-cara BAU, business as usual, atau yang sekarang berjalan gitu ya, konvensional, maka pada akhirnya menjadi tidak relevan dan akhirnya ketinggalan zaman atau melapuk. Oke, boleh di next, Ibu. Nah, di sini sistem informasi digital merupakan kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam bidang informasi telah memberikan perubahan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu wujud perubahan tersebut yaitu dalam penyampaian informasi yang bergeser dari format analog menjadi digital. Jadi yang dulunya pakai kertas, sekarang pakai HP gitu ya. Itu gampangnya seperti itu. Kemudian pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi ini juga membuat proses penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Next. Kemudian bagaimana dunia pendidikan menyikapi dampak perkembangan teknologi komunikasi dalam penyampaian informasi yang begitu cepatnya? Boleh di next, Ibu. Dunia pendidikan memang harus bertransformasi. Ya, dunia pendidikan harus bertransformasi. Transformasi merupakan perubahan rupa, wujud, baik berupa bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Proses transformasi dalam dunia pendidikan perlu langkah-langkah yang sifatnya mendasar. Apabila hal ini dilakukan dengan benar
dan berkelanjutan, maka proses perubahan akan membuahkan hasil yang optimal. Di era 21 ini, kita harus berubah, melakukan transformasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa di mana teknologi dan informasi memegang peranan utama. Oke, boleh di-next, Bu. Nah, agar suatu informasi dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kelengkapan informasi, kualitas informasi, keakuratan informasi, kecepatan penyampaian informasi, media penyampaian informasi, dan yang terpenting adalah berkelanjutan. Nah, di sini PT Sinergi Sapta Jaya mempersiapkan berfokus pada penyediaan media penyampaian informasi melalui aplikasi Sinergi Academy. Oke, next. Bagaimana caranya? Jadi para stakeholder dunia pendidikan, di sini ada dinas pendidikan, ada sekolah, ada guru, orang tua, dan siswa, harus menyikapi dengan aktif perubahan dunia pendidikan sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi. Salah satunya dalam penyampaian informasi yang secara efektif dan efisien. Apa yang harus dilakukan? Kita harus mengubah kebiasaan. Diawali dengan seluruh stakeholder. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul seperti pengerjaan administrasi yang secara konvensional, absensi yang tidak real time, banyaknya dokumen dan arsip yang harus diselesaikan, dengan bertransformasi dari sistem konvensional dan digital, itu pastinya akan lebih mudah. Nah, berikut ini adalah video yang akan kami sampaikan secara singkat. Suaranya nggak keluar, Bu? Suaranya nggak keluar, Ibu? Teteh maaf, suaranya nggak kedengeran. Di back dulu, Ibu. Kemudian nanti ada tombol play yang di atasnya slider ini. Oke, nggak apa-apa, nanti saya sampaikan videonya nanti aja kalau gitu, Bu, ya. Saya lanjutkan aja, jadi di video itu memaparkan bagaimana kesulitan-kesulitan, administrasi yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, dengan aplikasi Sinergi Akademi kita membantu memberikan solusi supaya pekerjaan-pekerjaan administrasi itu berkurang dan jelas akan mempermudah nantinya, di, pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari, seperti itu. Oke, nah kami memberikan solusi di Sinergi Akademi ini dengan, memberikan menjembatani komunikasi penyampaian informasi. Boleh di-next, Ibu? Kami memberikan oke, hadir untuk menjembatani komunikasi antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Next. Habis ya? Nggak bisa lagi nih? Ah? Masih, Bu, masih Masih? banyak. Oh, masih banyak? Masih. Di sana macet ini. Sebentar, saya stop sharing dulu deh. Sambil ngelanjutin aja, Mbak, coba. Takutnya ini macet ininya. Oke. Heeh. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ya kami hadir untuk menjembatani komunikasi penyampaian informasi antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Di mana, kami akan mendistribusikan informasi tersebut secara sinergis, berkesinambungan kepada ayah, ibu, wali, kemudian guru, sekolah, dan siswa. Berikutnya.
Dan ini adalah sebelum kita bicara mengenai fitur-fitur yang ada di Sinergi ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa membayangkan dulu berapa murid yang Bapak Ibu itu jadi walinya, wali kelasnya gitu ya. Kemudian berapa lama Bapak Ibu mengerjakan satu rapot untuk satu siswa. Nah, itu jelas membuang waktu gitu ya, menghabiskan waktu dan sebenarnya Bapak Ibu bisa menyiapkan waktu lebih berkualitas, memperbaiki sistem, memperbaiki proses belajar mengajar dan melakukan pengembangan diri gitu ya. Oke, berikutnya Sinergi Akademik ini membantu dalam 2 platform ya. Jadi kita ada 2 platform Sinergi Akademi secara mobile dan web. Yang secara mobile itu menggunakan user siswa, orang tua dan guru, bisa diakses melalui Android, iOS dan web. Kemudian platform web ini biasanya untuk admin gitu ya, untuk operatornya, usernya adalah sekolah, bisa diakses di Mozilla, kemudian Internet Explorer, Safari, Chrome, dan Opera. Berikutnya, Ibu. Oke, di menu aplikasi mobile ini ada kalender akademi, kemudian ada jadwal pelajaran, ulangan harian, ujian semester, materi pelajaran, tugas ekstrakurikuler, absensi, share penilaian, kemudian ada raport. Nah, di sini raport kita punya 6 desain raport. Ya, jadi kalau misalnya, oh sekolah saya menggunakan raport tipe A, tipe B, kayak gitu, tipe 1, tipe 2, sampai 6. Kami ada 6 tipe raport. Kemudian administrasi, kemudian pendidikan karakter, kemudian catatan wali kelas, ada bimbingan konseling, pengumuman, buku pedoman, kartu pelajar, staf pengajar, daftar siswa, galeri foto, info ibadah, perpustakaan, buku elektronik, pengaturan. Nah, kemudian juga ada menu navigasi, yaitu ada home, inbox, profil sekolah, chat, dan user. Nah, untuk chat ini chat bisa dilakukan wali kelas, orang tua, dan murid dalam satu rombongan belajar gitu ya. Dalam satu rombongan belajar ini bisa saling berkomunikasi. Dan nggak lupa juga ada berita Kemendiknas, berita distrik provinsi, berita distrik kabupaten kota, ada slider news juga. Jadi kalau ada informasi-informasi sekolah bisa ditaruh di sini gitu ya, bisa dipasang di sini. Kemudian ada timeline tugas dan ulangan online. Itu tadi yang di mobile, kemudian yang di menu web, yang usernya adalah sekolah, jadi operator atau admin ya nanti yang akan melakukan di platform web. Jadi di sini ada identitas sekolah, profil sekolah dan edit sekolah, kemudian ada profil pengguna, itu my profile dan edit. Kemudian ada pengaturan, ini di dalamnya ada user role, hak akses, dan user. Kemudian ada master data, di sini ada tahun akademik, kelas, jurusan, skenario hari, skenario jam, skenario ulangan, mata pelajaran, ekstrakurikuler, status karyawan, jabatan karyawan, kemudian data karyawan, riwayat kepegawaian, data siswa, dan riwayat siswa. Kemudian yang kelima ada perangkat sekolah, di situ ada setting rombongan belajar, guru wali kelas, guru BK, guru mata pelajaran, guru ekstrakurikuler, kemudian peserta kelas, peserta rombel, kemudian peserta ekstrakurikuler. Yang keenam ada penjadwalan. Jadi ini bisa disetting kalender akademik, jadwal pelajaran, jadwal tematik SD, jadwal mengajar, jadwal ekstrakurikuler, dan jadwal ujian semester. Berikutnya ada aktivitas akademik. Di sini ada materi pelajaran, tugas, daftar tugas, ulangan online, ulangan harian, daftar ulangan harian, informasi ujian semester, informasi ekstrakurikuler, informasi ibadah. Kemudian yang ke-8, fitur yang ke-8 ada catatan kesiswaan. Di sini bisa setting pendidikan karakter, catatan wali kelas, catatan BK, pengumuman, otorisasi pendidikan karakter. Kemudian berikutnya di fitur yang ke-9 itu ada penilaian. Di sini tentang pengaturan umum, pengaturan penilaian, penilaian mata pelajaran, penilaian wali kelas, ledger mata pelajaran, ledger wali kelas. Kemudian ada fitur raport.
Di sini ada pengaturan rapot, kelengkapan rapot, cetak rapot, dan bisa mempublishnya ke mobile. Ya. Kemudian untuk menu berikutnya adalah absensi. Di sini bisa pengaturan absensi, absensi siswa, rekap absensi siswa, absensi karyawan, rekap absensi karyawan, dan absensi mata pelajaran. Berikutnya adalah administrasi. Di sini daftar biaya, daftar uang sekolah siswa, bayar uang sekolah, rekapitulasi uang sekolah, dan rekapitulasi administrasi. Berikutnya adalah tiga menu terakhir gitu ya, menu terakhir dari web, platform web. Perpustakaan, itu ada data buku perpustakaan, peminjaman, kemudian lain-lain ada upload dokumen. Kemudian untuk setting slider news, ada galeri foto, kemudian permohonan cetak kartu, kirim pemberitahuan, reset user mobile, reset password mobile, petunjuk penggunaan, dan kebijakan privasi, serta syarat ketentuan. Yang terakhir adalah tutup tahun akademik. Oke, berikutnya. Nah, di sini kami berikan benefit lebih. Jadi apa sih sebenarnya benefit jika Bapak Ibu sekolahnya menggunakan sinergi akademi ini? Yang pertama jelas menjembatani informasi akademis dari pihak sekolah, kemudian guru, orang tua, dan siswa. Jadi semuanya saling terkoneksi gitu ya, saling mendapatkan informasi dan membagikan informasi. Kemudian ada fitur lengkap. Jadi aplikasi Sinergi Akademi ini memiliki 27 fitur lebih. Jadi ada 27 plus gitu ya, yang dapat mengakomodasi kebutuhan sekolah. Berikutnya ada multimodul, merangkum modul-modul penunjang kebutuhan sekolah menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan saling terkait. Jadi tidak terpisah-pisah seperti itu. Kemudian berikutnya, oke, datanya terintegrasi. Jadi menu-menu di dalam aplikasi dan data yang dikelola itu saling terhubung antara satu dengan yang lain. Jadi di-set oleh pihak sekolah, dari operator sekolah, dan di-share gitu ya, di-share ke mobile, digunakan oleh guru, siswa, dan orang tua. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Dan jelas di sini poinnya adalah meringankan, sebelumnya Bu, meringankan beban kerja guru. Ya, meringankan beban kerja guru melakukan pekerjaan rutin yang sifatnya administrasi. Jadi, para guru itu bisa lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar dan mungkin menambah knowledge dan sebagainya ya. Nggak diribetin dengan masalah-masalah administrasi lagi. Seperti itu. Kemudian pendampingan wali kelas. Pendampingan wali kelas ini jadi bisa meringankan beban pekerjaan wali kelas dalam pendampingan dan monitoring siswa. Kemudian mempermudah admin sekolah. Jelas di sini mempermudah pekerjaan admin dalam melaksanakan kegiatan administrasi. Pastinya nanti paperless seperti itu ya. Kemudian supervisi kepala sekolah. Kami juga memikirkan bagaimana maksudnya mengurangi beban kepala sekolah yang sudah cukup besar ya. Jadi mempermudah kepala sekolah menjalankan fungsi supervisi terhadap aktivitas akademi para guru dan siswa di sekolah. Kemudian berikutnya adalah catatan kesiswaan. Jadi sekolah memiliki catatan kesiswaan yang terdiri dari wali kelas, kemudian catatan bimbingan konseling, serta catatan pendidikan karakter. Berikutnya adalah sistem penilaian. Jadi guru gitu ya, para guru, Bapak Ibu sekalian, itu dapat mengatur ledger sesuai dengan kebutuhannya untuk memberikan penilaian. Dari penilaian secara otomatis akan terbentuk rapot. Jadi kalau ngisi gitu ya, setiap ada ulangan atau apa itu nanti akan jika di set itu langsung keluar nanti raportnya. Jadi nggak perlu ngisi-ngisi lagi rapot seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah riwayat akademi. Di sini adalah data perangkat sekolah, ada data karyawan, data siswa, mutasi, absensi, ledger penilaian, serta raport. Akan tersimpan dalam aplikasi dan dapat diakses selamanya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, ini amit-amit ya kalau terjadi misalnya bencana gitu ya, nanti terus hilang datanya atau misalnya kebanjiran kayak gitu. Nah ini nggak perlu takut lagi kehilangan hal-hal seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Aman di server seperti itu. Oke, biaya terjangkau. Biaya dihitung berdasarkan jumlah siswa aktif di sekolah
dan biaya jasa berlangganan aplikasi Sinergi Akademi ini ditentukan berdasarkan hasil survei rata-rata kemampuan orang tua siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan ini juga terjangkau gini Bapak Ibu, jadi cukup bayar satu aja, jadi satu siswa, tapi bisa digunakan akun siswa, bisa digunakan 4, akun siswa, akun ayah, akun ibu, dan akun guru atau wali murid, seperti itu. Next. Dokumentasi data tertata rapi. Data digolongkan sesuai dengan kelompok, kebutuhan pengguna, dan tertata rapi bisa diakses dengan mudah sewaktu-waktu. Gitu ya. Jadi kalau butuh kapan aja, tinggal tarik, gitu ya, tinggal download, tinggal buka, tinggal akses, seperti itu. Kemudian user friendly, tampilannya simple. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Sinergi Akademi tadi ada, sebenarnya ada videonya tadi ya, cuman ke skip. Itu sangat-sangat mudah dan menunya tepat, membuat pengguna mudah sekali menggunakannya, mengoperasikannya sangat-sangat mudah, seperti itu. Kemudian aplikasi pendukung, kami juga menyediakan aplikasi pendukung seperti Sinergi Manajemen, Sinergi Dana BOS, Sinergi Buku Indo, Sinergi PPDB, Sinergi Ujian, Sinergi Info Sekolah, Sinergi Koperasi, dan Sinergi Mading. Dan berikut adalah layanan-layanan. Oke, next Bu. Oke. Ini adalah layanan yang kami berikan jika Bapak Ibu kedepannya akan bekerja sama dengan kami PT Sinergi Sabta Jaya. Ada mobile web. Layanan mobile web itu pasti kami berikan penyimpanan data, backup data, maintenance, konsultasi, tutorial, update sistem, dan aplikasi pendukung. Nah, di sini kami berikan gratis. Ya, jadi yang berbayar cuma satu layanan aja sih, mobile dan web. Jadi lainnya didapatkan gratis, hanya mobile dan web saja yang berbayar, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana selanjutnya? Next, Bu. Oke, bagaimana selanjutnya? Jelas kami di sini sebagai pelaku digital gitu ya, kita kalau ngomongin digital itu nggak pernah ada habisnya. Kita harus selalu berkembang, melakukan pengembangan berikutnya. Di sini kami berikan fitur yang sedang dikembangkan ya, UKS, izin meninggalkan sekolah, kemudian prestasi, kemudian video e-learning. Oke, next. Nah, di sini juga ada aplikasi pendukung dari Sinergi Akademi. Ada Sinergi Manajemen untuk mempermudah manajemen sekolah, misalnya penggajian guru dan karyawan. Ya, jadi sudah dibantu dengan Sinergi Manajemen. Kemudian ada Sinergi Dana BOS. Jadi dana BOS yang didapat dari sekolah itu, didapat oleh sekolah itu dapat diatur menggunakan dana BOS melalui aplikasi ini, gitu ya. Kemudian ada Sinergi Buku Induk. Pengisian buku induk melalui aplikasi ini pasti akan lebih mudah, paperless ya, paperless, dan datanya akan tersimpan, bisa diakses sewaktu-waktu. Jadi nggak perlu bawain buku induk yang tebel-tebel itu lagi, seperti itu. Oke, next. PPDB, Sinergi PPDB ini untuk memfasilitasi pendaftaran peserta didik baru, seperti itu. Kemudian ada Sinergi Ujian, jadi ini sebenarnya pengembangan dari fitur ulangan online yang ada di Sinergi Akademis. Kemudian ada Sinergi Info Sekolah, ini seperti web sekolah, jadi kalau Bapak Ibu udah punya web sekolah, nah web sekolahnya itu dipindahkan ke sini, seperti itu. Oke, next. Ada Sinergi Koperasi. Nah, Sinergi Koperasi ini mengakomodasi siswa, guru, orang tua yang mau jualan online dan mau belanja online dalam satu lingkup sekolah. Jadi cuman bisa di satu sekolah saja bisa melakukan jual beli online, seperti itu. Kemudian ada Sinergi Mading, majalah Mading yang didigitalkan, seperti itu. Jadi majalah dinding ini didigitalkan, jadi bisa dilihat di mobile, seperti itu. Nah, ini ada, semoga jalan ya videonya, ada video presentasi dari kami. Jadi fitur ini bagaimana diaplikasikan di informasi akademik era digital, mendukung aktivitas di sekolah melalui sebuah aplikasi mobile. Aplikasi Sinergi menghubungkan komunikasi antara siswa, orang tua, guru, dan sekolah, sehingga memudahkan dalam mendukung aktivitas akademik dan non-akademik di sekolah.
kalender akademik, agenda kegiatan sekolah, serta tanggal penting terdapat di fitur ini. Jadwal pelajaran. Melihat info jadwal pelajaran sesuai hari aktif sekolah serta jam pelajaran dengan mudah. Jadwal ulangan harian siswa setiap mata pelajaran dapat dilihat dalam fitur ini. Jadwal ujian sekolah tiap semester dapat dilihat secara langsung di fitur ini. Materi pelajaran berisi penuh yang memuat file materi sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih. Materi pelajaran dapat langsung diunduh di ponsel Anda. Tugas. Fitur ini memuat tugas yang diberikan guru mata pelajaran dan dapat dilihat siswa atau orang tua. Dengan adanya notifikasi, membuat siswa mudah mengingat tugas. Ekstrakurikuler. Jadwal ekstrakurikuler setiap hari dapat dilihat secara lengkap dalam fitur ini. Fitur absensi terbagi dalam jenjang kelas dan semester, mulai dari izin, sakit, dan tanpa keterangan, sudah terekam secara otomatis. Fitur share penilaian. Orang tua dan siswa dapat melihat perkembangan nilai yang di-share melalui fitur ini. Fitur rapor. Tiap semester, orang tua dan siswa dapat melihat perkembangan nilai melalui fitur ini tanpa harus mencari dokumen fisik rapor. Fitur administrasi. Orang tua dan siswa dapat melihat rincian biaya uang sekolah dan status pembayaran setiap bulan dengan mudah. Fitur ulangan online. Ulangan online dapat dilaksanakan secara real-time melalui aplikasi Sinergi Akademik. Fitur timeline tugas. Fitur ini menampilkan waktu pengumpulan tugas dalam diagram gambar. Sinergi Akademik juga ada fitur lain seperti fitur pendidikan karakter, catatan wali kelas, bimbingan konseling, pengumuman, buku pedoman, kartu pelajar, informasi staf pengajar, daftar siswa, galeri foto, informasi ibadah, perpustakaan, dan buku sekolah elektronik. Dengan fitur lengkap dapat mengakomodasi kebutuhan informasi orang tua, guru, serta siswa dengan memanfaatkan 27 fitur dari Sinergi Akademik. Saatnya gunakan Sinergi Akademik, sistem informasi akademik era digital. Bersama membangun negeri. Nah, itu tadi sedikit gambaran mengenai fitur dari Sinergi Akademi. Ada 27 fitur, ya, ada 27 fitur lebih yang kami berikan kepada Bapak Ibu untuk mempermudah administrasi dan penyampaian informasi dari sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi kami, PT Sinergi Sabta Jaya. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung Q&A aja ya Bu Umi ya? Ya, nanti bisa nulis di chat atau bisa secara langsung nanti dipandu oleh Pak Rudi. Sebentar saya ada tamu dulu sebentar ya. Silakan Pak Rudi dilanjutkan. Oke, iya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat Suara malam. saya dengan jelas terdengar Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari Ibu Dia Jati terkait dengan aplikasi pembelajaran dari PT Sinergi Akademik dari PT Sinergi seperti itu. Ya. Dan malam hari ini Bapak Ibu sengaja kita hadirkan Mbak Dia dan Pak Daru untuk mengenalkan salah satu aplikasi yang insya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di sekolah di era masa kini terkait dengan proses pembelajaran dan pengadministrasian apa saja yang ada di sekolah. Misalnya tadi ada jadwal pelajaran, kemudian juga ada koperasi yang menurut saya ini salah satu pembaharuan yang sangat luar biasa dari Sinergi, di mana selama ini kita hanya melihat dari aplikasi-aplikasi yang ada, hanya menyasar kepada guru dan siswa. Akan tetapi ini sudah menyasar sampai kepada learning environment, artinya lingkungan sekolah juga dilibatkan
di dalam aplikasi ini, di mana adanya interaktivitas antara guru dan sekolah, kemudian juga lingkungan sekolah tentunya. Bagi Bapak Ibu yang malam hari ini yang sudah mendengarkan paparan dari Ibu Diah, kami persilahkan untuk bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk langsung ke Ibu Diah atau ke Pak Daru nanti untuk bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Diah tadi. Kami persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ibu Siti Najiah mau bertanya ini? Halo, Ibu Siti Najiah. Oke, kalau belum, mungkin ini Bu Diah, saya dulu mungkin ini yang bertanya kepada Bu Diah terkait ini. Pasti banyak di antara Bapak guru hebat yang hadir malam hari ini bertanya mengenai kos ini. Sekalipun tadi sudah Ibu Diah sampaikan, mungkin masih belum jelas dan detail untuk individunya tadi itu seperti apa, kemudian apakah ini sifatnya bulanan, tahunan, atau seperti apa, seperti itu Bu Diah. Nah, itu pertanyaan saya secara pribadi, dan mungkin juga masih banyak Bapak Ibu kita yang hadir malu-malu bertanya soal kos ini, Bu Diah. Silakan Bu Diah. Oke, untuk kos dari aplikasi Sinergi Akademi ini, saya akan dibantu oleh co-founder PT Sinergi Sabta Jaya, Bapak Sendaru. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diah Jati, kemudian Pak Rudi ya. Jadi gini, pada prinsipnya kita menghitung cost itu, mungkin saya akan sedikit cerita agak panjang sedikit ya Pak Rudi ya. Baik, silakan Pak. Jadi gini, tadi menyambung yang disampaikan Pak Rudi mengenai masalah environment itu, jadi seperti ini Pak. Terkadang kita saat ini kita melihat kita sebagai orang tua maupun sebagai guru ya, itu melihat sebagai aplikasi itu hanya sebatas dalam kondisi kita saat ini. Dalam kondisi saat ini dalam arti kita sedang PJJ atau COVID ya. Aplikasi kita memang kita susun atau kita develop pada awalnya itu tidak dalam rangka COVID ya. Sehingga ketika tidak dalam rangka COVID itu kita melihat semua lingkungan yang ada di sekolah. Artinya bahwa tidak hanya pada posisi belajar mengajar saja, tetapi kita melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja di sekolah yang selama ini tidak pernah tersentuh itu. Misalkan seperti tadi yang Pak Rudi sempat sampaikan, ada koperasi, walaupun itu memang masih dalam tahap pengembangan, koperasi, terus kemudian ada majalah dinding siswa. Kami melihat sampai detail, termasuk nanti sampai sinergi manajemen, itu ibaratnya untuk pengelolaan manajemen aset sekolah dan sebagainya, itu nanti ada di dalamnya. Hanya saja memang main business kita atau major aplikasi kita saat ini memang sinergi akademik. Jadi memang sinergi akademik ini menjadi backbone-nya dari PT kami. Nah, kemudian mengenai kita juga sedang mengembangkan seperti buku induk segala, seperti tadi sudah disampaikan Ibu Diah. Itu bukan berarti kita nanti harus mengisi buku induk seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini, tetapi dengan Bapak Ibu menggunakan sinergi akademik, nantinya itu buku induk otomatis juga akan terbentuk dengan sendirinya. Itulah sebab kita sampaikan bahwa aplikasi sinergi akademik ini memang secara data itu kita datanya saling terkait, sehingga ketika Anda mengisi di sinergi akademik, rajin menginput di situ, termasuk absensi, penilaian dan sebagainya, itu nanti otomatis akan membuat buku induk sudah terbentuk seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai cost, kita saat ini mungkin masih kami sampaikan itu pada awal bahwa cost kita itu yang kita tawarkan per bulan per siswa itu ada di angka, sebelum menyebut angka saya bilang bahwa ini harga normal kita ya, ada di angka 20.000 per siswa per bulan.
di mana angka tersebut itu sudah meliputi akun untuk siswa, untuk ayah, ibu, dan wali murid ya, jadi bukan wali kelas, bukan wali murid. Nah, kemudian bagaimana dengan guru? Guru tidak dibebankan, sekolah tidak dibebani. Sehingga dalam hal ini sebenarnya sekolah memiliki keuntungan tidak harus membuat sistem aplikasi sendiri atau menyewa ke pihak lain, tetapi ini memang menjadi beban dari siswa seperti itu. Akan tetapi kemarin ya ini sedikit ada kabar bahagia juga, kita juga sudah diminta khusus secara IKV, Mas bisa nggak kalau IKV ini misalkan dari asosiasi nanti kita ada semacam diskon khusus atau harga khusus, itu kita sedang menyusun angka. Saya harap nanti kita juga bisa memberikan angka yang terbaik buat sekolah-sekolah yang terhubung dalam jaringan PSMK ataupun mungkin dalam hal ini dengan Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Itu Pak Rudi penyampaian saya sementara. Terima kasih Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Daru atas penjelasannya. Ini mungkin langsung saja kita ke penanya. Tadi ada yang raise hand pada Ibu atau Bapak Sulaiman Mayang. Kita persilakan Pak di Pak Sulaiman Mayang. Pak Sulaiman Mayang. Silakan dibuka mic-nya Pak Sulaiman Mayang. Halo Pak Sulaiman Mayang. Halo Pak Sulaiman Mayang. Oke. Baik, kami tawarkan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar pemanfaatan aplikasi dan juga terkait administrasi lainnya mungkin yang dipersyaratkan ketika kita ingin berlangganan aplikasi Sinergi Akademik ini. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Mbak Dia mungkin mau menjawab? Ya, ini ada penanya Pak Surya. Pak Surya atau Ibu Surya ini. Silakan. Silakan Bu Surya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Sangat jelas. Oh ya, sangat menarik pemaparan materi dari Ibu Diah tadi mengenai aplikasi dari PT Sinergi ini. Dan memang selama mengikuti pelatihan, saya baru menemukan bahwa ada satu aplikasi yang betul-betul kompleks di dalamnya. Nah, hanya saja mungkin ada yang saya perlu perjelas, bagaimana Bu, pada aplikasi ini keterlibatan guru. Ini kan mungkin kita per individu, ngisinya rutin. Nah, sementara kita kan misalnya punya 36 rombel. Apakah pengisian data-data yang di dalam ini hanya dikerjakan oleh operator ataukah memang ada pengaturan tersendiri atau tertentu bagi guru-guru supaya seluruh isi-isinya ini lengkap seperti itu, sisa diakses sama orang tua sama murid. Seperti tugas otomatis kan tetap guru harus rutin juga memasukkan tugas, materi, ataukah disediakan dari sananya. Kemudian sejauh mana keterlibatan operator memantau ini pelaksanaan dari program yang ada di dalam. Seperti itu mungkin Bu. Maksudnya saya ingin mendapat penjelasan lebih lanjut tentang mekanismenya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Surya untuk pertanyaannya. Mungkin kita bisa langsung tanggapi Ibu Desi atau Pak Daru ini. Ibu Diah atau Pak Daru? Mungkin dari saya Pak. Baik, Pak silakan Rudi, Pak. Ya. Jadi gini Ibu Surya. Ibu Surya, yang kami yang sedikit saya bisa jelaskan jadi seperti ini. Memang ketika suatu sistem informasi itu dibuat, itu memang tidak serta-merta bisa berjalan sendiri. Tentunya memang membutuhkan effort dari semua pihak ya.
Nah, dalam hal ini, ketika atau mungkin 75% beban pekerjaan yang ada di sini ini menjadi beban tanggung jawab operator. Dalam arti bahwa mereka harus menyiapkan data siswa, kemudian data guru, kemudian nanti juga jadwal pelajaran dan sebagainya sampai terbentuk rombel siswa yang ada di rombel. Kemudian jadi tugas guru ini nanti sebatas bahwa yang pertama itu bikin materi pelajaran, kemudian atau upload materi pelajaran. Upload materi pelajaran itu dalam arti gini, kalau dulu ketika kami sekolah, ketika usia-usia kita sekolah itu guru tidak pernah memberikan informasi lebih lanjut. Misalkan contoh, anak-anak besok kita belajar mengenai, misalkan kita geografi belajar mengenai Pulau Jawa kayak gitu. Nah, sejalan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan suatu pengajaran kan lebih baik ketika pelajaran 2 hari lagi atau seminggu ke depan, paling tidak guru sudah memberikan materi pelajaran sehingga pada saat pelajaran tatap muka, siswa juga bisa interaktif atau dialog bisa terjalin dua belah pihak. Jadi tidak hanya guru memberikan kepada murid, sehingga ketika jam pelajaran normal ataupun nggak tahu nanti masih online, itu akan terjadi suatu interaksi atau diskusi yang dua arah, bukan satu arah sebatas guru memberikan saja. Oleh karena itu nanti guru bisa memberikan upload materi pelajaran untuk besok atau untuk pertemuan berikutnya. Itu yang pertama, lalu kemudian guru hanya dibebani itu, lalu kemudian tugas. Selain tugas, nanti dalam hal ketika kita juga punya salah satu fitur, kita punya 27 fitur, salah satu fiturnya raport. Artinya ketika raport mau digunakan boleh, kita tetap mau menggunakan e-raport yang dari pemerintah boleh, silakan, kita juga menyediakan. Nah, bisa juga kita melakukan penilaian dari aplikasi tersebut. Jadi kalau kita sampaikan sebatas bahwa yang dikerjakan oleh guru lebih pada hal mengirim materi pelajaran, mengirim tugas, kemudian ada juga masalah penilaian. Itu saja Ibu Surya yang bisa saya sampaikan sementara. Oh ya, saya ada sedikit kelupaan, mungkin bisa juga guru di situ melakukan absensi mata pelajaran kalau masih ada PJJ, dan juga bisa melakukan ulangan online dari aplikasi Sinergi Akademik. Tentunya ulangan online yang kita sediakan saat ini masih terbatas pada multiple choice. Nah, ada sedikit hal menarik di dalam ulangan online, bahwa ulangan online ini nanti kita dari back-end atau di belakangnya aplikasi Sinergi Akademik, masing-masing sekolah itu diberi kurang lebih sekitar 9 juta bank soal, space untuk bank soal, artinya ruang untuk guru yang ada di sekolah atau ruang yang ada di sekolah yang bisa disediakan untuk membuat bank soal. Sehingga ketika ujian online, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu koreksi. Tapi nanti ujiannya, misalkan ujian sudah selesai, tidak perlu menunggu 1 menit, 1 jam, Bapak Ibu tidak perlu koreksi. Dalam hitungan menit, begitu siswa selesai, itu nilainya sudah otomatis keluar. Gitu saja Ibu Surya dan Bapak Rudi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada penanya berikutnya atau mungkin Ibu Surya masih belum puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Baik Pak Daru, terima kasih banyak Pak Daru. Ini kita masih lanjut dulu ya Pak Daru ya untuk penanya berikutnya kepada Ibu atau Bapak Sulaiman tadi. Silakan Pak atau Ibu ini, Ibu Sulaiman Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Gorontalo. Salam vokasi, Pak. Salam vokasi, Pak. Iya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan. Setelah menyimak presentasi dari Mbak Dia tadi, ini sangat menarik untuk manajerial sekolah ke depan. Kita sebagai kepala sekolah akan terbantu dengan sistem manajemen, menerapkan sistem informasi secara online maupun website tadi
Tapi ke depan memang ini kita akan mengalami kendala untuk tahap sosialisasi karena kalau masalah melihat dari masalah sumber daya yang ada, memang kalau kita lihat secara rata-rata apabila yang 30 tahun ke bawah atau 25 tahun ke bawah untuk mengakses sistem informasi, mempermudah manajemen pembelajaran ini untuk penggunaan aplikasi sinergi akademik ini masih bisa cepat menyesuaikan. Tetapi yang 25 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, nah ini yang kami di lapangan, karena memang secara sebagian besar mereka itu masih gaptek untuk teknologi yang ada. Walaupun dengan suasana pandemi sekarang yang menuntut kita harus menguasai teknologi, karena ini sudah global, mau tidak mau semua tenaga pendidik itu harus menguasai IT karena pembelajaran PJJ ini. Namun ada yang banyak mengalami kendala, nah itu yang perlu pengawalan untuk ke depan. Yang berikut masalah internet jaringan yang belum merata, sehingga karena di situ melibatkan orang tua. Nah, orang tua dari segala penjuru ini akan mengakses, sehingga mungkin mereka yang punya akses internet yang cepat itu cepat beradaptasi dengan sistem ini. Nah, ini yang akan kendala yang akan kita hadapi ke depan. Namun kami sangat salut dengan program yang akan diluncurkan ini. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ini akan menjadi satu program sehingga kami di SMK ini akan mau tidak mau harus melaksanakan untuk mengikuti program ini. Itu yang pertama, ya. Apakah ini akan menjadi kewajiban bagi kami di SMK untuk menerapkan sistem manajerial untuk menggunakan sinergi akademik ini. Memang kalau kami ikuti dari awal, ini sangat memudahkan kepala sekolah untuk mengawasi, ya, semua aktivitas yang terjadi di sekolah. Kami sangat mendukung. Nah, apabila ada ini akan menjadi kebijakan, ya, menjadi program wajib dilaksanakan oleh sekolah, kami siap untuk mendukung dan mensukseskan program ini. Yang kedua, pasti kami butuh operator, ya, operator atau tadi disebut admin yang memang benar-benar akan mengawal, ya, akan mengawal sistem ini. Karena operator adalah kuncinya. Itu. Sekarang ini kita di daerah untuk operator dapodik saja ada kalanya kita ambil dari guru, ya. Karena kita kekurangan tenaga, sehingga ke depan bagaimana kita menyiapkan, ya, bersama-sama dari Kemendik, ya, Kemendikbud khususnya Dirjen Vokasi, sama-sama kita akan menyiapkan operator untuk disiapkan mengawal aplikasi ini, karena mereka jelas walaupun sebagus apapun aplikasi atau sistem yang kita pakai, tapi dia butuh demand untuk mengawal itu, yang menguasai IT gitu. Yang berikut
apakah data yang kita masukkan itu sudah tersedia di dalam atau kita input berdasarkan program yang ada di sekolah. Jadi itu dulu dari kami, mohon maaf terlalu panjang ini, tapi pada dasarnya kami sangat mengapresiasi ini Ibu Dia, terima kasih. Kami terinspirasi dengan program ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sulaiman untuk pertanyaannya. Kita lanjut, ini mumpung lagi antusias Bu Diah ya. Kita tahan dulu untuk baik, makasih Bu Diah. Tadi ada Bapak Pak Bungkos. Bapak atau Ibu Bungkos ini kita persilahkan. Silakan Pak. Selamat malam Bapak, Pak Rudi, Bu Dia, Selamat malam. dan Bapak Heru ya kalau tidak salah tadi. Saya sebagai pendidik sangat mengapresiasi energi aplikasi energi Sinergi. Ya. Sinergi akademik. Sinergi akademik. Yang di situ ada beberapa fitur. Yang pertama adalah menunya menu mobile dan yang satunya menu wifi gitu, menu. Lah, ini sangat membantu sekali Bapak Rudi dan Ibu Dia terkait dengan sekolah tidak yang hubungkan kepada Halo Pak, bisa diulangi agak kecil suaranya Pak? Ya Bapak Rudi. Nah, baru Pak, clear Pak. Silakan Pak, dilanjut Pak. Saya ulang dari yang awal Pak Rudi bahwa Boleh. aplikasi sinergi ini sangat membantu bagi sekolah, khususnya adalah sekolah pedesaan yang memang sampai saat ini adalah melek teknologi atau ada literasi digital gitu loh Bapak Rudi. Dan aplikasi ini memang sangat membantu. Tetapi bagaimana barangkali Bu Dia punya solusi. Sedangkan di sekolah-sekolah di pedalaman atau di pelosok yang sudah melek digital atau ada literasi digital, yang pada dasarnya pada saat momentum PPDB banyak sekolah yang berlomba-lomba menggratiskan kepada siswanya. Sedangkan tadi diungkapkan oleh Bapak Heru kalau tidak salah bahwa kos dari aplikasi ini dibebankan kepada siswa. Begitu. Lah, kalau dibebankan kepada siswa, sementara sekolah ketika menjaring yang namanya siswa itu maka digratiskan semua gitu. Kecuali memang ada program dari sekolah itu sendiri yang meringankan siswanya untuk tidak bayar, tapi aplikasi ini ditanggung oleh sekolah gitu. Karena ini adalah kebutuhan sekolah. Segala fitur-fitur itu sudah lengkap sekali dan itu sudah memuat apa yang ada di sekolah. Salah satu contohnya katakanlah dari administrasi pembelajaran, ulangan harian, terus ada yang namanya koperasi, ada yang namanya UKS, semuanya lengkap. Ini sangat menarik. Tapi persoalannya selalu dibenturkan dengan yang namanya regulasi-regulasi yang ada gitu. Lalu bagaimana solusinya? Barangkali Bu Diah bisa memberikan solusi terkait dengan aplikasi yang sangat menarik ini supaya kami di sekolah pedalaman ini bisa untuk memiliki aplikasi ini, aplikasi sinergi ini. Itu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Bu Diah dan Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Baik. Terima kasih Pak Bungkos. Selamat malam. Maaf Pak Bungkos, dari mana Pak Bungkos? Dari Madura Pak Rudi. Oh, selamat malam Pak. Dari Madura.
Baik, Ibu Dia dan juga Pak Deru, tadi sudah kita tahan dulu untuk penanya berikutnya. Kita respon dulu untuk penanya yang dua tadi. Tadi ada Pak Sulaiman dan juga ada di Gorontalo, kemudian ada Pak Bungkos dari Madura. Mungkin Ibu Dia dan Pak Deru mungkin sudah bisa menangkap apa yang dimaksud dari pertanyaan beliau berdua tadi. Kita persilakan Ibu Dia atau Pak Deru ini. Mau dari saya, Bu Dia? Boleh, Mas Daru. Oke. Biar Mas Daru aja yang jawab. Jadi gini Pak Rudi ya, mungkin Baik. ini tadi yang pertama dari Pak Sulaiman. Pak Sulaiman ya. Dari Gorontalo kalau nggak keliru. Terima kasih. Salam kenal Pak Sulaiman. Terus kemudian ini juga saya menjelaskan apakah aplikasi itu wajib untuk teman-teman vokasi. Ini sebenarnya menjadi ranahnya untuk jawaban pertama ya, itu menjadi ranahnya teman-teman vokasi ya. Artinya Pak Rudi, Bu Umi, itu bagaimana kita juga dalam hal ini sifatnya juga membantu. Artinya ketika nanti mau diwajibkan monggo, tidak monggo, artinya kita kan juga, kita sih kalau dikatakan bahwa kita memang murni tidak bisa dikatakan 100% bisnis, enggak. Tetapi di satu sisi kalau kita mau melihat fitur-fitur yang ada dibandingkan dengan sebenarnya biaya berapa sih biaya yang harus ditanggung siswa, itu sebenarnya harga yang kita sampaikan itu tidak sebanding, sehingga ada suatu harapan dari kami bahwa kita juga pengen memberikan yang terbaik buat guru-guru, pengen mempermudah pekerjaan guru karena memang hal itu tidak mudah. Apalagi berurusan dengan masalah administratif yang menurut saya itu bisa dioptimalkan menjadi pekerjaan hal-hal lain yang dimana pekerjaan tersebut bisa meningkatkan kualitas mutu siswa tersebut, meningkatkan kualitas mutu siswa. Sehingga kita bisa menyampaikan bahwa ketika wajib atau tidak sebenarnya monggo nanti dari teman-teman IKFI nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut dan itu bukan menjadi ranah kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai masalah operator yang ditanyakan Pak Sulaiman tadi. Kita cukup menyadari bahwa tidak mudah. Kita juga selama ini sudah hampir jalan di Kabupaten Indramayu juga itu kita juga latihan waktu itu di jenjang SD ya. Kebetulan juga ketemu dengan Pak Kabid SD waktu itu juga kita pelatihan ke operator juga. Memang pertamanya memang agak sulit Pak, tetapi sebenarnya ketika aplikasi kita yang versi web yang khususnya untuk operator itu sebenarnya tidak sulit, hanya memang butuh penelitian. Nah, sehingga ketika harus bagaimana melatih operator, misalkan mereka muda-muda, oke, iya. Tetapi ketika tadi disampaikan, mohon maaf, ketika usianya di atas 30, bisa enggak? Pak, kita punya solusi, selain kita juga harus pasti kita memberikan bimbingan teknis, kita juga punya layanan hotline service yang 24 jam juga. Selain itu, untuk beberapa sekolah yang sudah terhubung, itu kita bikinkan grup WhatsApp. Sehingga ketika ada kesulitan dari operator maupun guru, itu bisa langsung ditanyakan ke kami dan kami berusaha untuk bisa jawab. Sehingga kalau ketika ditanyakan bahwa sulit, enggak. Sebenarnya enggak, karena di awal versi web kita yang untuk kontrol yang pihak sekolah, itu kita susun secara kronologis. Artinya kenapa? Misalkan contohnya gini, ketika sekolah pertama kali dibuka itu yang harus ada apa? Oh, harus ada dulu tahun akademiknya. Setelah tahun akademik apa? Oh, ada data gurunya. Kemudian ada data siswanya. Kemudian ada data nanti mulai jadwal pelajaran, disusun pelan-pelan. Kemudian ada kemampuan guru mengajar apa saja, itu kita bikin pelan-pelan. Apa saja, terus kemudian ekstrakurikuler yang ada, siapa pengajarnya, latihan ekskulnya hari apa. Terus nanti pesertanya siapa. Jadi kita susun sangat kronologis, jadi tidak lompat-lompat. Misalnya tahun akademik baru, tentukan dulu jadwal pelajarannya. Bukan itu dulu, tapi harus dibuat dulu tahun akademiknya atau tahun pelajarannya, kemudian hari sekolahnya. Karena kita memahami dulu ada beberapa sekolah yang misalkan hari Sabtu libur, bisa nggak aplikasi ini Sabtu libur?
nggak usah kayak gitu. Misalkan sekolah Bapak sekolahnya cuma hari Senin, Rabu, Jumat, bisa kok jadwal pelajaran ini dibikin Senin, Rabu, Jumat. Atau Selasa, Kamis, Sabtu, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu hari Jumat libur untuk ketika sekolah Muhammadiyah kayak gitu. Dulu ketika kami sekolah itu kan waktu SD, SMP itu kalau Muhammadiyah hari Jumat libur, itu juga bisa ditentukan hari Jumat libur. Jadi jadwal pelajarannya pun hari Jumat libur. Nah, hal-hal semacam itu kita susun secara kronologis dan kita insya Allah kita cukup sabar Pak untuk membimbing teman-teman operator maupun para guru. Jadi itu yang kita sampaikan untuk operator. Tentunya kita tidak lepas bahwa langganan sinergi akademik udah pasti jalan, enggak Pak. Nanti memang semua tergantung 75% tergantung operator dan kami dari pihak sinergi siap untuk menjembatani bagaimana merubah sekolah Bapak informasi tradisional, beberapa sekolah yang tradisional menjadi sekolah yang berbasis pada digital. Kemudian pertanyaan ketiga ya dari Pak Sulaiman mengenai masalah data sekolah. Data-data sekolah tadi ditanyakan bagaimana apakah data itu input dari satu-satu dari operator. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sekolah menggunakan sinergi akademik, kita cukup butuh data yang Excel, nanti kita kasih formnya seperti apa, lalu kemudian kita nanti injek data tersebut ke dalam aplikasi, sehingga operator tidak perlu menginput data diri masing-masing dari siswa, guru, berikut fotonya. Itu saja yang dari Pak Sulaiman. Kemudian pertanyaan kedua yang dari Madura tadi, Bapak siapa ya Pak Rudi ya? Mohon maaf Pak Rudi. Dari Bungkos ya, kalau nggak gitu ya. Pak Bungkos. Nah, dari Pak Bungkos. Kita memahami Pak Bungkos, saya tidak mengatakan Madura pelosok ya Pak. Mohon maaf itu yang Pak Sulaiman yang di Gorontalo itu lebih nun jauh di sana ya. Pak Bungkos ini pandai hiperbola ini Pak. Jadi Madura juga kota Pak. Cuman kita juga menyadari Pak, yang namanya aplikasi apapun saat ini pasti tergantung dengan layanan internet dan sebagainya. Sehingga ketika desa-desa yang ketika daerah mohon maaf sih terganggu jaringan seluler, kita juga berusaha, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa aplikasi kita memang tergantung dari koneksi internet juga. Walaupun kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin bahwa berupaya agar aplikasi ini tidak memberatkan dalam sisi koneksi. Kita sudah berupaya seperti itu dan kami sampaikan bahwa aplikasi kita dalam 1 bulan kita sudah trial itu rata-rata cuma butuh antara 2 sampai 4 giga untuk operasional. Memang untuk speed data dan sebagainya ketika jaringan tidak normal itu memang kita tidak bisa berbuat banyak ya Pak. Memang itu tergantung regulasi regulasi pemerintah dan operator. Lalu pertanyaannya lagi bahwa bagaimana supaya aplikasi ini ibaratnya kalau saya menangkap benang merahnya, gimana kalau gratis toh Pak? Ibaratnya kan kayak gitu. Kalau dibebani, kita di daerah-daerah juga sudah mengkampanyekan misalnya bebas biaya kayak gitu. Kita menyadari bahwa kita juga dalam mengelola aplikasi ini bukan berarti tanpa biaya. Jadi ada biaya yang cukup besar yang mesti kita kelola terutama dalam hal server dan sebagainya. Di mana hal itu bukan sesuatu yang murah juga, tetapi kita sudah mengemas, membagi atau mengalokasikan menjadi perhitungan yang cukup ekonomis. Tentunya kita dalam harga pun kita juga berupaya tidak memberatkan karena kita juga sudah melakukan survei hampir di semua Pulau Jawa. Mohon maaf hanya baru sebatas di beberapa Pulau Jawa, beberapa kota di Pulau Jawa. Kami berupaya akan menegosiasikan dengan teman-teman pengurus IKFI nanti, semoga kita bisa membuat harga yang terbagus buat rekan-rekan dari PSMK maupun yang tergabung dalam IKFI. Mungkin itu saja Pak Rudi, jawaban saya untuk Bungkos ya.
Terima Bisa kasih. bisa berpendapat Pak Heru. Iya Pak. Bisa izin masuk lagi Pak Heru ya. Silakan Pak Monggo. Bungkus, silakan. Tadi dari penjelasan Pak Heru ini sangat menggugah kami sebenarnya Pak Heru. Menggugah. Kami betul-betul tidak menghiperbola Pak Heru, tapi semacam ada yang namanya kala style litosnya gitu Pak Heru. Artinya begini Pak Heru, kalau tidak dibebankan kepada sekolah, ini semacam ada korelasi untuk menyambungkan solusinya Pak Heru gitu loh. Tetapi aplikasi ini cukup menarik kalau sekolah memilikinya Pak Heru. Memilikinya gitu loh. Dengan catatan aplikasi ini bagaimana PT yang tadi dikatakan Mbak Diah tadi, PT itu bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang terkait. Salah satu contoh mamanya Kementerian Kemendikbud dan Kemenag begitu. Lah kalau ada instruksi dari kementerian terkait, sepertinya sekolah akan tertarik untuk memilikinya. Ini sangat membantu bagi sekolah ini. Sangat membantu bagi sekolah. Artinya dalam aplikasi yang dua tadi itu, satu aplikasi mobile dan satunya lagi aplikasi web. Cuma tadi Pak Heru, saya membacanya ada salah satu yang sepertinya kurang mendukung bagi sekolah, yaitu adalah apa Pak Heru? Kalau sekolah mengadakan akreditasi Pak Heru. Akreditasi begitu loh. Akreditasi di situ ada yang namanya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh sekolah. Jadi untuk mempermudah seharusnya aplikasi sinergi akademik juga memuat fitur itu Pak Heru. Mungkin itu Pak Heru dan Bu Diah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bungkus. Silakan direspon langsung Pak Heru. Saya tanggapi ya. Pak Bungkus tadi yang maksudnya hiperbola yang masak Madura pelosok itu loh Pak. Yang maksud saya itu ya Pak ya. Jadi jangan salah terima loh Pak. Nah, memang kita menyadari Pak, bahwa biaya itu menjadi sesuatu yang tidak mudah ya. Kebetulan kita juga berupaya semaksimal mungkin. Tentunya nanti ke depan saya malah berupaya, tapi saya tidak berjanji Pak, tetapi kita juga berupaya membantu sekolah ke depan seandainya ada pihak ketiga yang bersedia, misalkan pasang iklan lah mungkin di aplikasi di dalam satu baris nanti mengurangi biaya berapa. Tetapi kita juga belum berani menjanjikan Pak kalau misalkan seperti itu. Itu untuk memangkas biaya. Cuman hanya saja saat ini kan kita memang tidak berupaya untuk memberikan ruang space untuk iklan itu karena kan masa untuk pendidikan kita juga harus buang dengan iklan kayak gitu Pak. Itu saja sih saya berpikirnya kayak gitu Pak. Hanya saya setuju tadi ketika misalkan ada ya termasuk untuk akreditasi itu kan beberapa juga nanti seperti buku Indo itu juga disyaratkan. Nah, ke depan kalau buku Indo kita sudah ada versi digitalnya juga bisa dilihat di situ. Mungkin sementara yang bisa saya bantu itu dulu Pak Bungkus, walaupun saya sangat senang sekali dan sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut Pak mengenai bagaimana sih digitalisasi sekolah untuk seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Mungkin kalau saya jadi menggantikan Mas Nadiem, mungkin nanti saya pakai Pak. Gitu ya. Amin. Baik, gitu terima ya, Pak. kasih. Jadi Terima seperti kasih, itu. Pak Terima Deru. kasih. Baik. Ya. Terima kasih Pak Deru, Pak Bungkus, terima kasih. Pak Rudi, terima kasih. Baik, salam buat teman-teman di Madura. Siap. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu hebat, malam hari ini kita masih lanjut di sesi pertanyaan. Ada yang sudah raise hand, Pak Muhammad Rifai. Kita persilakan Pak Muhammad Rifai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar Pak Heru sama Sangat bisa Pak. Bu Diah. Oke. Enggak. Sebenarnya pertanyaan teman-teman tadi memang sudah saya sampaikan di awal diskusi ya Pak Heru ya.
saat sebelum kita mengadakan fintech ini. Jadi ada pertanyaan dari saya pribadi tadi. Kemarin saya sudah mencoba demonya dan terima kasih. Alhamdulillah kalau saya gunakan itu memang ringan di HP. Kemudian ini juga ada versi offline dan kita tinggal tap, kemudian terkonfigurasi. Jadi guru itu atau siswa atau bahkan orang tua pun bisa mengerjakan di rumah tanpa jaringan akses internet. Begitu datang di lingkungan sekolah tinggal konekkan wifi langsung terkonfigurasi. Seperti itu sistem kerjanya. Itu bagus. Jadi kemarin saya coba-coba Pak Ari dan ini akhirnya saya pengen diskusikan. Mohon maaf kemarin saya belum bisa diskusi karena memang ada kegiatan kuliah. Sekalian saja di sini biar ada teman-teman mendengar. Jadi sebenarnya ini program yang bagus dan dulu juga pernah ada satu sistem yang bagus juga. Kalau lihat beranda saya di tahun 2007 itu saya membuat hampir sama dengan ini, tapi Digital Smart School yang DSS itu mungkin hampir sama. Cuman tidak bisa selamat karena ini yang saya pertanyakan Pak, dan ini karena kejadian di tempat saya. Bapak bisa searching Digital Smart School atau dulu ISIS, Integrasi Sistem Informasi School. Konsepnya hampir sama. Di beranda Facebook saya yang pertama, bukan yang sekarang, itu ada di situ. Dan saya juga masih punya konsep proposalnya Pak. Ya, jadi konsep penawaran proposal per paket. Kalau di tempat kami dulu per tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini itu ada yang membuat satu aplikasi dan kenapa dulu sampai terhenti? Itu karena si pembuat aplikasi itu, mohon maaf, almarhum. Jadi akhirnya tidak bisa terupgrade dengan kurikulum yang terbaru karena kurikulum Indonesia kan luar biasa Pak. Ganti menteri ganti kurikulum, ganti kurikulum, dan otomatis penyedia aplikasi seperti ini tuh dia akan selalu mengupdate baru. Nah, waktu itu ketika perubahan kurikulum 2013, jadi si programmernya itu almarhum. Ya, jadi programmernya itu almarhum, jadi tidak ada yang bisa menggantikan untuk mengupdate. Nah, sedangkan saya lihat itu basisnya pun sama, basically sama. Jadi kami dari pihak sekolah ketika ada satu trouble dan berhenti berlangganan itu pun tidak bisa menggunakan kembali Pak. Jadi artinya kalau kita tawarkan dengan PSMK berarti kan harus ada satu bypass, misal open source code-nya atau dan lain sebagainya kan, seperti itu, biar ada generasi penerus. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tidak Bapak dari PT Sinergi Pendidikan ini membuat satu konsep dan satu project proposal yang nanti mungkin akan kita fasilitasi untuk menjawab teman-teman ya Pak Sekjen dan teman-teman IKFI. Kita fasilitasi untuk maju bukan di kementerian dulu lah, mungkin terlalu tinggi di lingkup kami dulu SMK. Kami coba ajukan ke SMK dengan melihat demonstrasi ini, kemudian demonya kita ajukan, dan tentunya bargainingnya bukan 20.000 per siswa lagi Pak, ya, tapi mungkin kalau ada surat kayak tadi yang pernah yang ditanyakan di awal, ada surat penunjukan dari pusat, itu kami di bawah itu pasti manut Pak, ya. Kalau kita bebankan ke siswa nggak mungkin Pak. Jadi mungkin konsep negosiasinya bukan satu sekolah berapa per siswa, enggak, tapi langsung ditembak di atas. Nah, sekolah
yang mengikuti atau yang mengakses itu otomatis akan tercover oleh mungkin anggaran BOS atau apa, dan si penyedia jasa ini akan harus mengasih bukti store dan lain sebagainya ke sekolah, atau mungkin bisa diklaim langsung dari PSMK seperti itu. Kira-kira begitu Pak. Jadi mungkin proyek pertama setelah sosialisasi ini dari hasil reviewnya, kemudian Q&A-nya itu bisa jadi pendukung. Mungkin juga Bapak bisa membuat survei yang karena mungkin mohon maaf Bapak, biasanya malam hari ini biasanya kalau di itu ada lebih dari 500, ini agak sepi karena memang berbarengan dengan sosialisasi yang saat ini kebetulan saya juga mengikuti dua ini sosialisasi bantuan yang diselenggarakan oleh PSMK, dan sampai hari ini masih dikebut karena deadline-nya malam ini Pak. Jadi memang banyak teman-teman yang lagi ngebut proyek itu termasuk PSMK PK dan lain sebagainya. Itu saja Bapak, mungkin Bapak bisa dari PT Sinergi bisa membuatkan survei tentang penawaran seperti ini, dan kalau diaplikasikan di SMK seperti apa, kita sebar di semua SMK se-Indonesia, dan survei itu sebagai data dukung kami bahwa SMK butuh loh, sekolah kita butuh loh aplikasi ini. Mohon solusinya nanti untuk ST Sinergi mungkin bisa berdialog langsung dengan teman-teman PSMK untuk menemukan solusi bagaimana bisa aplikasi ini bisa diterapkan di setiap satuan yang bernaung di PSMK. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifai atas pertanyaan dan juga beberapa tadi mungkin diskusinya. Mungkin bisa langsung kita, atau masih ada Bapak Ibu yang malam hari ini ingin bertanya, silakan melalui fitur raise hand atau melalui chat, kami persilahkan. Jika ada yang masih ingin bertanya terkait aplikasi Sinergi Akademik dan juga yang sudah dipaparkan barusan. Kalau belum ada, kita persilahkan mungkin Pak Daru atau Ibu Diah ini yang merespon terkait mungkin tadi banyak yang disampaikan oleh Pak Rifai, bagaimana untuk pendistribusian, kemudian kerjasama, kemudian bagaimana juga dengan kawan-kawan di SMK, mungkin bisa kita langsung turun ke SMK atau seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Rifai. Silakan Pak Daru atau Bu Diah. Oke, mungkin saya bantu Pak Rudi ya. Iya. Mohon maaf, mungkin bukan nggak memberi waktu ke Bu Diah untuk menjawab ya. Iya, silakan Pak. Memang mungkin nggak apa-apa Pak. Kami juga jawab, Pak. Melihat visual Ibu Diah adem juga ini Pak. Sudah cukup membantu ya Pak? Iya. Jadi gini Pak, terima kasih Pak Rifai dari Brebes kalau nggak keliru ya. Jadi terima kasih masukannya. Memang tadi sedikit yang disampaikan Pak Rifai, sedikit menyinggung yang disampaikan Pak saudara kita yang ada di Madura tadi. Memang nanti ke depannya ketika seperti itu kita juga mengakomodasi ketika nanti pembayaran menggunakan melalui metode Siplah yang ada di BOS. Kebetulan kita juga sudah ada di toko Siplah ya. Kebetulan di Siplah itu ada 6, kita sendiri ada di semua toko Siplah. Dan mengenai harga itu kita harga standar semua di sana. Nah tentunya tetapi tadi kan juga disinggung oleh Pak Rifai juga bagaimana kemungkinan kalau misalkan bisa nggak ke depan kita dibikinkan proposal, ada nggak special case untuk rekan-rekan PSMK semua. Kita akan pertimbangkan Pak, dan kita akan hitung mungkin dalam waktu dekat. Saya juga proposal nanti akan kita ajukan, atau mungkin kita juga bisa diskusi untuk sampai ke situ, sehingga buat teman-teman yang ada di lingkungan IKFI atau misalnya tergabung di dalam IKFI maupun sekolahnya yang ada di PSMK bisa menggunakan aplikasi ini dengan budget murah gitu ya.
Tentunya kita menyadari juga tadi yang disampaikan oleh Pak Rifai bahwa untuk membangun aplikasi seperti ini butuh dana yang tidak kecil. Kita juga habis sampai puluhan miliar juga kayak gitu. Sehingga ketika sebenarnya aplikasi tersebut ditanggung oleh masing-masing sekolah itu menjadi sesuatu hal yang sangat mahal kayak gitu. Makanya kita berupaya membagi biaya itu ke dalam banyak sekolah sehingga kita akan ketemu angka yang cukup signifikan. Memang kita menyadari bahwa saya terima kasih sekali dari teman-teman IKFI juga antusias untuk mau belajar bareng dengan aplikasi Sinergi Akademik. Dan dengan misalkan nanti harapan kami dengan mau menggunakan aplikasi Sinergi Akademik, tentunya saya cukup bangga juga bisa ikut membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan dunia pendidikan Indonesia, ya, dalam hal ini yang ada hubungannya dengan digital. Terkait dengan survei juga nanti kita juga akan siapkan Pak Rifai, sehingga nanti rekan-rekan yang ada di naungan PSMK itu nanti entah bagaimana ketika nanti terus rekomendasi seluruh pakai dengan catatan harga bisa sekian, nanti kita bisa pertimbangkan lagi. Itu masukan buat kita dan saya mengapresiasi walaupun kita juga tetap ada beberapa customer kita tetap menggunakan harga normal. Tetapi untuk IKFI ketika kemarin kita diminta untuk bagaimana kira-kira ada nggak special case untuk teman-teman IKFI, misalnya menggunakan mekanisme dana bos atau yang lain, saya jawab bahwa saya akan pertimbangkan dan masukan dari Pak Rifai itu buat kami menjadi suatu tugas yang mungkin tidak ringan karena harus mengkalkulasi ulang lagi biaya yang selama ini menjadi beban pihak kami. Tentunya kita juga tidak tidak munafik bahwa kita juga butuh untuk hidup. Tentunya pasti ada margin yang mungkin akan kita potong banyak sehingga biar semua sama-sama jalan. Lalu sedikit cerita mengenai masalah tadi Pak Rifai sempat singgung bagaimana ketika dulu Pak Rifai sudah berusaha untuk membangun sistem seperti ini, ya gitu. Tetapi kemudian programmernya mungkin tidak bisa jalan terus dikarenakan oleh sesuatu hal. Kalau kami sudah berkomitmen bahwa kita juga, terutama kita PT, artinya dengan status kita PT kan kita punya komitmen lebih tinggi, terutama dalam mengenai masalah tanggung jawab dan hubungannya dengan pihak hukum juga, dalam arti bahwa kita tidak serta-merta ketika nanti kayak gini terus kita nggak bisa lanjut, nggak gitu. Tentunya ketika ada suatu perubahan kurikulum, mau tidak mau kita juga harus berubah. Artinya kita juga harus update. Kalau nggak update ya pasti mungkin pelanggan kita juga akan rugi, akan berkurang banyak Pak. Itu sudah menjadi komitmen. Sehingga ketika kita juga punya pelanggan berkurang itu tentunya kita juga nggak mau. Oleh karena itu ketika ada beda kurikulum atau perubahan kurikulum, dan setahu saya biasanya perubahan kurikulum itu mengarahnya lebih ke arah bagaimana cara penilaian ya, mungkin sistematika penilaian mungkin akan lebih seperti itu ya, maupun sistem pengajaran juga seperti itu. Tetapi yang saya pelajari memang beberapa perubahan kurikulum itu merubah, misalkan contoh saja yang dari K13 ke dari KTSP ke K13 ya. Dulu mungkin nggak ada KI1, KI2, KI3, KI4 dan sebagainya. Cuman kalau nggak keliru ada afektif terus psikomotorik, satu lagi apa saya lupa, menjadi K1, KI1, KI2, KI3, KI4. Nah tentunya itu menjadi perubahan kurikulum yang cukup radikal dan tentunya kita sendiri mau tidak mau sebagai pengembang harus berubah Pak. Jadi kita bisa garansi bahwa kita punya komitmen untuk mengarah ke sana. Terus satu tambahan yang sedikit saya lupa tadi ke Bapak siapa yang ada di Gorontalo ya. Atau mungkin, dan ini berlaku buat semua, buat Bapak Ibu yang merasa atau saat ini merasa sebagai kepala sekolah ataupun mungkin wakil kepala sekolah urusan kurikulum atau akademik, sebenarnya dengan aplikasi kita diuntungkan. Diuntungkannya apa? Misalkan contohnya salah satu, ketika Bapak tadi sudah disampaikan ke Ibu Dia bahwa ada salah satu fungsi supervisi kepala sekolah.
dengan menggunakan aplikasi Sinergi Akademik ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa loh mengecek guru-gurunya berapa kali melakukan ulangan, berapa kali melakukan mengirim tugas, berapa kali ibaratnya terus beberapa kali mengirim materi pelajaran, atau bisa melihat siswa-siswa beserta rekodnya mengenai siswa-siswa yang melakukan pelanggaran yang sudah digariskan tidak boleh dilakukan oleh siswa. Sehingga saya sampaikan tadi untuk kepala sekolah, sebenarnya ini fungsi yang luar biasa karena bisa tahu seperti itu. Selain itu, supervisi yang sangat penting itu misalkan bagian dari wali kelas. Misalkan ada siswa yang dipanggil BK, mungkin selama ini wali kelas baru tahu informasi tersebut setelah dilapori oleh guru BK. Tapi dengan menggunakan aplikasi Sinergi Akademik tidak perlu. Ketika siswa dipanggil BK, otomatis wali kelas tahu. Ketika misalkan saya sebagai wali kelas rombel 10 IPA 1 misalkan kayak gitu, 10 IPA 1 besok ulangan, ibaratnya ulangan kimia kayak gitu, yang mengajar guru lain, itu tentunya secara otomatis serta-merta wali kelas menjadi tahu. Sehingga yang namanya supervisi atau pendampingan oleh kepala sekolah maupun wali kelas itu menjadi optimal. Mungkin itu saja Pak Rudi dan Pak Rifai tadi yang saya sampaikan. Mungkin sedikit menjawab mengenai masalah supervisi tadi, nanti yang itu bisa disampaikan. Lalu kemudian yang tadi yang disampaikan Pak Rifai, terima kasih Pak masukannya. Saya berharap banyak teman-teman guru vokasi lain yang bersedia untuk melakukan uji coba aplikasi kita. Selain itu, mungkin juga saya sampaikan lagi Pak Rifai dan guru-guru yang lain bahwa kenapa cost begitu mahal seperti itu. Bapak jangan lupa bahwa kita di dalam harga ini kita termasuk bimbingan teknis ke masing-masing sekolah juga ya. Walaupun teknisnya nanti ketika dengan ada COVID seperti ini, tidak sebatas hanya kita Zoom saja, tetapi ketika daerahnya terjangkau, kita akan mengunjungi untuk melakukan bimbingan teknis. Sehingga operator maupun guru-guru itu sangat terbantu dengan kehadiran kita untuk memberikan training. Itu saja Pak Rudi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daru untuk respon dan jawabannya terhadap beberapa penanya kita tadi. Menarik sekali diskusi kita malam hari ini. Nah, mungkin untuk seperti langkah yang dilakukan Pak Rifai barusan tadi, sudah mencobakan demonya atau trialnya. Mungkin Ibu Diah bisa menginformasikan kepada kami semua yang hadir malam hari ini, untuk akses demonya ini di mana kira-kira Ibu? Oke, akses demo bisa langsung ke web Sinergi, www.sinergi.me. Tuh. Saya bisa chat aja gitu Pak Rudi? Boleh, silakan Ibu Diah. Baik, terima kasih sekali Ibu Diah untuk akses demo mungkin yang bisa Bapak Ibu guru hebat praktekkan langsung nanti setelah kegiatan ini, yang ingin tahu lebih dalam, tahu lebih jauh mengenai aplikasi Sinergi Akademik dan juga lain-lainnya. Dan mungkin juga sedikit diskusi ini Pak Deru, saya juga bertanya ini. Saya sebetulnya tadi dari apa yang disampaikan Ibu Dia tertariknya di antara yang ada sinergi akademis, kemudian juga koperasi tadi yang agak menarik perhatian saya khususnya karena memang SMK kan dituntut untuk mencoba kepada bentuk-bentuk wirausaha seperti itu. Nah, tidak mustahil mungkin ke depan nanti sinergi juga mengembangkan fitur-fiturnya. Salah satunya mungkin mengkombinasikan wirausaha tadi atau koperasi tadi ke bentuk-bentuk seperti sinergi magang, mungkin seperti itu, sinergi bursa kerja. Nah, ini kan salah satu bentuk-bentuk fitur yang mungkin sangat dibutuhkan sekali oleh kawan-kawan di SMK. Itu Pak Deru dan Ibu Diah mungkin. Saya bantu Pak ya, Pak Rudi. Silakan Pak. Jadi gini, kita sebenarnya banyak sekali ya, tapi sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang kami sampaikan di web kami, walaupun saat ini kita yang sudah siap benar-benar siapkan sinergi akademik,
Kita memang tergantung juga dengan customer ya. Semakin banyak customer kita, karena kita juga butuh, jujur aja butuh effort atau butuh masukan yang luar biasa juga untuk membiayai pengembangan aplikasi yang lain. Saat ini memang kita yang sudah siap itu memang karena yang dijual kan hanya Sinergi Academy. Sedangkan yang aplikasi 7 atau 8 itu kan komplementer dan nanti itu masih dalam proses. Saat ini yang kita siap, selain itu majalah dinding, insya Allah 2-3 bulan lagi sudah siap dipakai. Dan ke depan kita juga siapkan untuk koperasi. Koperasi itu nanti ke depan saya tidak mau sebatas hanya kita display ya, daripada misalkan nanti display di WA, gitu, orang tua jualan ini kan otomatis nanti terlewat banyak. Nah dengan di situ nanti kan guru, orang tua ataupun siswa yang jualan bisa di situ. Tentunya sebenarnya saya berharap nanti dalam pengembangan itu nanti ada juga simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela ya, kemudian suatu saat ada SHU, sisa hasil usaha dan sebagainya, itu nanti sedang kita rumuskan ke sana juga. Nah, terkait dengan misalkan mungkin nggak Pak, suatu saat ketika kita berjalan bersama dengan IKFI, dengan sekolah-sekolah yang ada di bawah PSMK, di dalam naungan IKFI juga, itu bisa nggak disiapkan suatu saat untuk bursa kerja gitu. Saya dengan senang hati Pak atas masukan tersebut, itu nanti kita akan usaha sampai ke sana Pak. Hanya saja memang kami menyadari bahwa kita juga butuh biaya yang luar biasa, sehingga untuk pengembangan ke arah sana itu juga kita tergantung juga dari beberapa customer yang sudah masuk, lalu kita untuk membiayai programmer sebagainya, itu kan butuh biaya yang tidak murah Pak. Tetapi masukan seperti itu kami tampung Pak, ide yang luar biasa dalam arti bahwa kita tidak berpikir bahwa kemarin butuh lowongan kerja ya, karena saya pikir sudah ada job street, sudah ada job di Indonesia, sudah ada. Akan tetapi ketika bursa itu nanti hanya dikelola untuk misalnya di bawah IKFI saja, terutama rekan-rekan dari sekolah SMK, itu tentunya nanti akan menjadi lebih menarik. Gitu ya Pak Rudi. Betul sekali Pak Diru. Terima kasih Pak Diru jawabannya. Karena memang SMK secara spesifik memang agak unik dan berbeda dengan SMA dan sekolah lainnya Pak Diru. Justru itu tadi mungkin ini sebagai harapan dari kami selaku guru-guru di SMK. Tentunya ini dengan adanya aplikasi yang sudah begitu komplit ini, ditambah dengan komplemen-komplemen yang justru itu membantu secara mungkin kalau di SMK juga termasuk salah satu bentuk akademik kita gitu. Karena sasarannya kan memang anak didik kita atau peserta didik kita ke industri seperti itu, Pak Deru. Ya. Baik, Bapak. Silakan Pak Deru. Terima kasih. Mungkin masukan lagi Pak Rudi. Kenapa sih Sinergi sampai membuat kayak Sinergi Manajemen, terus kemudian ada PPDB dan sebagainya. Itu sebenarnya kita mengapresiasi atau kita melihat dari keresahan kita ya Pak. Jadi misalkan saya menjumpai beberapa customer kita ya Pak. Saya tunjuk aja deh Pak. Saya tunjuk satu sekolah. Itu ada calon customer kita yang saat ini tinggal menunggu MOU saja. Itu ada Yayasan Al Azhar di Jakarta. Jadi dia punya aplikasi sendiri untuk keuangan. Punya aplikasi sendiri untuk absensi, punya aplikasi sendiri untuk ujian, kemudian punya aplikasi sendiri kalau tidak keliru untuk kalau pembelajaran saya tidak bisa bicara ya Pak, karena kenapa? Karena memang konsepnya berbeda ya. Kalau LMS itu seperti Google Classroom pasti dipakai lah. Jadi karena mereka learning management systemnya, tetapi untuk pengelolaan sekolah sendiri dan pengelolaan informasi itu mereka berdiri sendiri, masalah keuangan sendiri, masalah absensi sendiri, perpustakaan sendiri, nanti masalah bagaimana cara membagi informasi akademik juga sendiri gitu. Sehingga ketika mereka di sekolah begitu Pak, belum ada yang istilahnya yang one stop seperti itu. Betul, sehingga ketika seperti itu Bapak bisa membayangkan ketika jadi bagian keuangan itu nanti mempunyai aplikasi sendiri dan datanya harus mengcopy paste dan itu dilakukan secara manual sebenarnya kayak gitu. Nah itu sangat mengganggu Pak. Sehingga sekali Bapak atau Ibu input data atau data itu sudah kita injekkan di aplikasi seperti ini, itu bisa langsung terkoneksi dengan keuangan, masalah pembayaran dan sebagainya.
terus kemudian dengan perpustakaan, jadi tidak perlu bagian perpustakaan harus input lagi siswa satu-satu, data sudah ada. Kemudian absensi juga kayak gitu. Yang saya cerita sedikit Pak, bahwa dalam aplikasi kita ini absensi juga terrecord ya, dari siswa itu misalkan kelas 10 sampai dia nanti lulus pun absensinya akan tidak hilang Pak, recordnya tetap ada. Sehingga ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Dan jangan lupa absensi guru juga ada loh Pak, nanti kalau gurunya sering bolos bakal ketahuan juga. Kayak gitu itu. Jadi itu menjadi record yang baik, sehingga ketika supervisi kepala sekolah itu juga sangat berguna sekali. Bahkan ketika saya misalkan, oh Pak Rudi tahun akademik yang lalu 2020, tahun ajaran saat ini ya 2020-2021 itu ngajar mata pelajaran apa saja, kemudian rombel mana saja, kemudian jadi wali kelas enggak, jadi guru BK atau enggak, atau guru ekskul apa enggak, itu nanti setiap tahunnya bisa terrecord dan itu bisa dilihat pada tahun-tahun sebelumnya Pak. Itu Pak Rudi. Informasinya seperti itu. Dan jadi kami memberikan sesuatu yang sangat komprehensif. Memang terkesan ketika orang melihat pertama kali, waduh kok rumit banget ya. Sebenarnya enggak Pak. Cuma nanti kita cuma ketakutan aja. Tetapi ketika nanti coba diaplikasikan, tim teknis kami siap membantu teman-teman operator maupun guru untuk bisa mewujudkan menjadi sekolah digital. Itu Pak Rudi. Baik, terima kasih sekali Pak Deru, juga Ibu Dia. Bapak Ibu penanya yang sudah bertanya tadi dan mudah-mudahan sudah bisa menjawab, terjawab begitu maksudnya dari apa yang ditanyakan tadi. Dan semoga saja ini ke depan bisa jauh kita sambungkan sinergitasnya untuk menggunakan dan mendigitalisasi seluruh kegiatan di sekolah. Iya Pak Rifai, silakan Pak Rifai. Oke, baik. Ini saya tadi buka-buka histori lama di Google Drive saya, masih tersimpan konsep proposal yang dulu pernah saya jalankan dan MOU-kan dengan Dinas Pendidikan. Jadi waktu itu lingkupnya masih Dinas Pendidikan dan masih di bawah Dinas Pendidikan level kabupaten untuk SMK. Jadi kalau sekarang sudah level provinsi. Nah, ini yang nanti saya izin sharing nanti Bapak Ibu dari Sinergi. Saya rasa perlu ada kegiatan tindak lanjut ini, karena ini kan memang saya baru ketemu lagi. Memang kalau kita diskusi nanti ada banyak sekali member saya memang dulu hampir sekitar 118 sekolah yang kita lost kontak karena memang programmingnya sudah nggak bisa mengakses, dan websitenya pun di browsing sudah di blok, sudah hilang. Sedikit masukan untuk Sinergi. Jadi sekolah itu butuh satu, kalau dulu memang saya tawarkan kayak ibaratnya gini Bapak, server kita siapkan, aplikasi kita siapkan, kemudian MOU kita coba bicarakan dengan PSMK, nanti kita ada diskusi juga dengan PSMK. Harapan saya ada perwakilan dari PSMK yang bisa hadir nanti, biar kolaborasi dengan antara IKVI, Sinergi dengan PSMK. Nah, kami dari IKVI menjembatani teman-teman PSMK, teman-teman kepala sekolah, karena di sini kepala sekolah SMK banyak Bapak, akan menjembatani bagaimana biar ini bisa mungkin kita coba bisa tidak kita coba trial ya. Kita coba tawarkan Bapak Ibu, kita coba tawarkan trial 1 semester misal ya. Yang nanti aksesnya kan di sini kontrol kliennya semuanya kan pakai cloud ya Pak ya. Konsepnya pakai cloud dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kan enggak bisa, kalau saya dari dulu itu saya coba aplikasi saya itu memang tidak bisa, hanya satu kelemahannya
dari operator mereka harus mengunduh dulu, menyesuaikan formatnya sesuai dengan yang ada di platform Bapak Ibu. Tapi kadang juga format yang di Dapodik beda. Kalau di Dapodik kan memang input manual. Kalau di sini kan bisa di-upload modelnya. Sudah ada template-nya, Excel. Kemudian kita tinggal ngupload itu yang membuat operator itu terbantu sekali karena memasukkan atau menginput data itu operator itu sudah bebannya sudah luar biasa Pak, 24 jam ngurusi Dapodik aja udah luar biasa. Kalau disuruh ngurusi server seperti ini lagi yang awalnya memang membantu, tapi justru rata-rata stakeholder yang ada di satuan pendidikan rata-rata itu membebankan lagi ke operator. Itu yang dulu saya alami, keluhan operator seperti itu. Bisa tidak Pak, ini tersinkron dengan Dapodik? Nggak bisa Pak. Kita hanya bisa mengunduh format dari Dapodik, baru kita upload ke platform ini, ke sistem ini. Jadi ke sistem ini, jadi ke sistem sinergi. Nah itu jadi kayak kalau di operator yang dirasakan itu kayak double job Pak di awal tahun. Meskipun kedepannya justru itu akan mempermudah dan akan mengefisiensikan waktu. Apapun pekerjaan guru itu sangat mudah, laporan orang tua, absensi orang tua, ada SMS schedule dan lain sebagainya. Saya sudah pelajari konsepnya hampir sama. Dan memang ini lagi saya cari, ada tidak aplikasi seperti ini lagi. Nanti saya share contoh proposal saya dulu ke Bu Dias atau Pak Daru. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kalau memang bisa akses ke atas, itu konsep jangan sampai nanti si operator itu terbebani lagi dengan inputan data lagi, harus menginput lagi, harus mengisi lagi. Ketika sudah sinkron dengan Dapodik, maka operator itu enak. Minimal ada satu akses yang bisa terkonfigurasikan. Tentunya nggak mudah karena nggak mungkin dari server database sana itu mau membuka akses untuk mengintegrasi Pak Rifai. Gitu ya Pak. Mungkin kita ya. udah bisa tangkap Pak Rifai maksudnya. Mungkin bisa kita langsung di respon oleh Pak Daru atau Ibu Dia ini terkait mungkin diskusi kita yang terakhir begitu. Silakan Pak Daru. Oke, terkait dengan data-data tadi Pak, bahwa kita memahami bahwa memang beban pekerjaan operator itu memang bukan sesuatu hal yang mudah, kita paham. Jadi ketika data-data, saya sih tidak berani menjanjikan terlalu banyak untuk sinkron dengan data Dapodik Pak. Artinya untuk dengan Dapodik itu Bapak pasti paham atau rekan-rekan guru di sini pasti paham banyak faktor kebijakan yang lebih bersifat politis yang akhirnya tidak bisa membuat data itu sinkron. Ada faktor beberapa politis juga ada. Tetapi saya sih yakin ketika misalkan, saya sih yakin ya Pak, Hakul yakin ketika misalkan ini Pak Rifai atau Bu Umi selaku ketua, Pak Rifai juga selaku wakil ketua, terus kemudian Pak Rudi juga sebagai sekjen. Ketika kita misalkan dari IKFI maupun dari PSMK, ibaratnya misalkan semua bulat satu suara, pasti saya punya kekuatan politis untuk naik ke atas Pak. Artinya kenapa? Saya punya data loh ini, sekolah yang jumlahnya kurang lebih, tadi sempat saya cari di browsing di internet, kalau nggak keliru sekitar hampir 14.000 atau berapa? 14.000 atau berapa? 14.000 ya, 14.000 sekolah SMK ya, dengan jumlah siswa yang kurang lebih 5 juta, itu kita punya power yang lebih, punya daya tawar yang kuat untuk ke Dapodik Pak. Itu pasti Pak, karena kalau toh pun saya punya hanya saat ini kita punya customer 20, 30, itu kita juga dipandang sebelah mata Pak oleh kementerian ya, karena kita punya data siswa, semua siswa di Indonesia kita punya data juga kok. Siswa di Indonesia kurang lebih sekitar 60 ribuan, ada sekitar 60 jutaan siswa yang terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, itu kurang lebih sekitar 60 jutaan. Dan per provinsi pun saya sedikit paham, kita punya distribusi data siswanya ya, mungkin seperti Jawa Barat 6 juta sampai 8 juta, Jawa Timur juga sekitar segitu.
Jawa Tengah, Jogja itu juga berapa, dan di daerah-daerah manapun kita tahu. Nah, kalau untuk inputan data awal itu kita cukup diberikan versi Excel, nanti yang injek kita Pak. Jadi operator tidak perlu input data satu-satu. Tetapi ketika pembagian kelas, lalu siswa-siswa siapa saja yang masuk rombel, misalkan 10 IPA 1, 10 IPA 2, terus misalkan 10 IPS 1, 10 IPS 2, terus ada bahasa, terus kemudian ketika SMK kan jurusannya kan custom, aplikasi kita bisa bikin custom. Jurusan mesin, jurusan tata boga, mau jurusan apapun itu bisa. Jadi itu sangat custom sekali sehingga semua jenis jurusan memungkinkan untuk di-create. Jadi tidak terbatas hanya rombelnya IPA, IPS, dan bahasa atau yang umum di SMA, tetapi di SMK mau membuat jurusan mesin, musik, misalnya tata boga, mau sendera tari, mau apapun itu bisa dilakukan di aplikasi kita. Nah tentunya untuk input bikin rombel, bikin jadwal pelajaran, kemudian bikin jadwal ujian semester, itu harus diinput Pak. Memang inputnya tidak berarti ngetik satu-satu, tetapi kan tinggal nanti, rombel 10 IPA A, siswanya siapa saja toh? Oh ini A, B, C, D, E. Siswa B siapa? Oh A, B, C, D, E, dan sebagainya. Itu tinggal klik aja sih Pak. Jadi tidak nanti terus input satu enggak. Tetapi tinggal klik, pilih aja mana siswa yang masuk ke rombel masing-masing. Sedangkan bisa Pak, enggak Pak, nanti tertukar siswa yang harusnya kelas 10, nanti ternyata dimasukkan ke dalam rombel kelas 12, itu enggak bisa Pak. Itu kita sudah ada settingnya, sehingga ketika siswa tidak naik pun, itu tidak bisa nanti masuk ke rombel kelas 11, misalnya dari kelas 10. Misalnya dari kelas 12, kelas 11-nya enggak naik, itu di list siswa kelas 12 itu tidak tercantum. Jadi saya ulangi lagi Pak Rifai bahwa memang ketika kita menginginkan sinkron 100% dari Dapodik, memang kita belum bisa Pak. Kita malah berharap sebenarnya dengan ke depan, saya sangat berharap seandainya Tuhan mengendaki, ketika kita bisa bekerja sama dengan IKWI maupun dengan PSMK, itu kita punya daya tawar yang kuat ke Kemendikbud atau Kemendiknas untuk bagaimana supaya beban operator atau beban sekolah itu menjadi lebih mudah dalam hal sinkronisasi data dengan Dapodik. Terutama kita juga punya raport, walaupun sebenarnya kemarin raport itu yang di SD belum jalan, kita sudah punya jalan, dan itu sebenarnya bisa kita lakukan. Nah itu bagaimana supaya bisa sinkron dengan Dapodik. Nah saat ini memang kita akui kita tidak punya power yang sedemikian besar untuk kementerian Pak, karena memang kita jujur mengakui customer kita masih sebatas 10-20 sekolah, itu hanya dipandang sebelah mata sih Pak kalau minta untuk sinkronisasi dengan Dapodik. Itu saja Pak Rudi, Pak Rifai yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daru atas penjelasannya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dia, kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di... Itu mungkin. Oh ya, untuk trial maksud Pak Rifai demo kan? Ini sudah ada saya lampirkan di kolom chat ini. Ya, enggak, maksudnya gini, bagaimana kalau ditrialkan selama 1 semester di setiap mungkin kan gini, PSMK kan juga harus melihat dulu Pak. Ditrialkan selama mungkin satu semester atau setengah semester lah. Itu ditrialkan, jadi kan nanti yang PSMK sendiri bisa mengakses juga, bisa mengawasi, bisa memantau, bisa melihat hasilnya. Bergeningnya ke arah situ, mungkin lebih asik Pak. Kira-kira siap tidak Anda tuh? Nanti seluruh SMK itu dikasih akses gratis setengah semester. Mereka ketika sudah enjoy memakai itu, otomatis daya dukung kita akan kuat sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Rifai. Itu yang penasaran membuat kayaknya kita Pak Rifai. Itu yang membuat saya pernah pakai ini soalnya Pak. Karena memang saya bilang programmer itu Pak. Jadi memang ini bagus sekali Pak Rudi. Betul. Ya. Pak Rifai ya. Jadi ini saya cuma cerita ini kita cerita ya Pak. Artinya
ketika ini sedikit cerita mengenai kos ya Pak, mau sedikit cerita mengenai kos. Jadi ketika kita mengelola data siswa per bulan, itu satu siswa ya Pak, beban satu siswa, itu cost server kurang lebih antara 4.000 sampai 5.000 Pak. Itu yang membuat, itu baru cost servernya ya Pak, cost servernya. Jadi ketika kita melihat seperti itu, kalau misalkan saya seluruh PSMK, jujur ya saya bunuh diri Pak. Jujur saya bunuh diri, artinya ketika kita sih, saya senang Pak, ketika misalkan ada sekolah yang mau trial, oke. Tetapi ketika semua ketika semua SMK se-Indonesia, saya yang bunuh diri Pak ini Pak, kalau kayak gitu Pak. Tapi kalau misalkan ya Pak, ini kita ngambil contoh aja deh, kita ngambil contoh sampel aja deh. Misalnya kebijakan dari IKWI atau dari PSMK, Pak Daru, saya minta trial 10 sekolahan. Saya berani siap Pak untuk kasih trial Pak. Misalkan 10 sekolah, nanti silakan dipilih mana yang akan dipilih untuk trial kayak gitu itu Pak. Tentunya nanti kalau misalkan kita juga nanti berkelanjutan akan seperti apa Pak kayak gitu. Itu sih mungkin sementara jawaban saya mengenai masalah trial itu, buat saya juga jujur aja saya juga pusing Mbak. Jadi ketika per bulan misalkan gini aja, satu SMK rata-rata misalkan 1.000 siswa, sekarang misalkan 4.000 berarti saya tombok kurang lebih 4 juta dikalikan misalkan satu semester, berarti 4 juta dikalikan 6 kali 4 kan sudah 24 ya Pak ya. Bisa dibicarakan dengan PSM kapan nanti Pak. jadi ya saya ketika satu Indonesia ya saya bunuh diri Pak. Tetapi oke, saya sih menjembataninya begini saja Pak Rifai dan Pak Rudi ya. Sinergi cukup terbuka untuk permintaan trial satu sekolah full. Nah, cuman nanti artinya gini, bukan hanya satu, tetapi saya beri slot misalkan 10 sekolah, mau dicoba berapa satu bulan, biar sama-sama fair atau gimana, itu boleh Pak, silakan. Tentunya kita akan lebih senang ketika sekolah tersebut, sementara bukan saya mau diskriminasi yang di luar Jawa dulu, tetapi saya lebih suka atau lebih terbiasa dengan bimbingan teknis face to face Pak, ketemu langsung, karena di situ harus ada pembelajarannya, operator lebih tahu dan guru-guru lebih tahu daripada kita harus dengan Zoom. Kalau Zoom memang irit biaya Pak, tetapi saya menyampaikan bahwa teman-teman rata-rata sekolah yang saya bimtek langsung itu akan lebih senang dan akan lebih cepat mengena Pak. Itu saja Pak Rifai. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Pak Daru ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan Pak Rifai ini Pak Daru sudah bersedia memfasilitasi, tapi tentu nanti ada mekanisme tertentu yang kita sepakati dulu dengan PT Sinerginya, seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia yang hadir malam hari ini, nah mungkin ini nanti bisa jadi salah satu yang poin yang bisa kita ambil untuk pertemuan malam hari ini, dan mungkin bisa diaplikasikan nanti atau direalisasikan di kegiatan berikut bersama IKWI dengan PT Sinergi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini nanti dengan Pak Daru dan juga kawan-kawan di IKWI menemukan bentuk mekanisme kerjasama seperti apa, dan mudah-mudahan ini trialnya bisa diterima dan dipilot project-kan ke beberapa sekolah yang ada di Pulau Jawa misalnya, seperti itu. Mudah-mudahan saja. Tapi untuk malam hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Daru, kemudian juga kepada Ibu Diah Jati yang sudah memaparkan materinya, dan juga kepada Bapak Ibu partisipan yang hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus yang menyempatkan waktunya untuk webinar kita malam hari ini. Terima kasih banyak, dan mungkin harus saya akhiri pertemuan kita malam hari ini, mengingat mungkin kawan-kawan di Indonesia Timur sudah sangat malam sepertinya kalau di pukul 21:16 ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum saya tutup, mungkin kita bisa open kamera semua, kita foto dulu. Mohon maaf Bapak Ibu narsum kita malam hari ini, minta izin waktunya. Ya. Karena ini biasanya ritual Ibu Desi, ini permintaannya Pak.
Baik, Bapak Ibu, Ibu Desi silakan Bu Desi di capture. Ibu Desi mungkin yang biasa atau Ibu Mariam ini biasanya juga suka capture ini. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Daru, Ibu Diah, Bapak Ibu guru hebat yang hadir di seluruh Indonesia malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami malam hari ini. Dan absensi, terima kasih juga sudah diisi oleh Bapak Ibu partisipan. Dan segera akan kami sampaikan sertifikatnya via email Bapak Ibu masing-masing. Dan akhirnya saya sebagai moderator pada malam hari ini mengakhiri pertemuan webinar kita bersama dengan pada Bapak Herjuna Wiratama dan Ibu Diah Jati dengan tema sinergi dan aplikasi pembelajaran masa kini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan untuk kita bisa bekerja sama dan juga melakukan pemberdayaan dan pemanfaatan aplikasi ini di berbagai sekolah SMK, SMA, dan SMP SD di seluruh Indonesia. Semoga saja.